disampaikan oleh Presiden Jokowi agar kita tidak boleh kesusu tergesa-gesa dan melihat momentum yang tepat terkait dengan siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 sangatlah tepat. Mengingat bagi PD Perjuangan, skala prioritas utama bagi seluruh komponen bangsa termasuk PD Perjuangan adalah bekerja keras turun ke bawah, membantu rakyat di dalam mengatasi berbagai dampak. Di mana beliau menyatakan, pidato presiden menyatakan bahwa nanti saya tanya ketua umum Projo dan juga seluruh relawan di basis desa. Nah, karena itulah kan perlu ada mekanisme untuk bagaimana suara-suara aspirasi masyarakat ini bisa diorganisir sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah mekanisme yang demokratis. Ya, jadi kalau kita lihat data, memang approval Presiden Jokowi masih di atas 50%. Artinya, beliau masih menjadi presiden yang populer. Jadi semua kontrol aparatus negara itu berada di bawah tangan beliau. Jadi pada titik itu menjadi sangat penting dukungan seorang presiden yang masih menjabat ketika pemilu masih diadakan. Saya kira kalau soal kedekatan Jokowi dengan Ganjar Pranowo bukan perkara biasa gitu ya. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa memang Jokowi terlihat sangat ingin Ganjar ya kemudian diusung di 2024. Dalam acara Projo beberapa waktu yang lalu kan sebenarnya ada kode keras bahwa Jokowi memang lebih terlihat ingin Ganjar ya yang diusung oleh PDIP sebagai kandidat capres di 2024. Ali menilai survei itu seolah-olah ingin membuat persepsi Jokowi memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, dalam survei itu disebutkan elektabilitas Ganjar dan Prabowo memiliki kolerasi positif dengan naiknya kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi. Nasdem anggap turunnya elektabilitas Anies hal yang wajar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Gerard Plate membantah turunnya elektabilitas Anies Baswedan karena meningkatnya tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi. Menteri Komunikasi dan Informatika itu, elektabilitas Anies pada Desember 2022 turun lantaran mereka kurang optimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut dia, Nasdem saat ini tengah sibuk dengan urusan internal. Selanjutnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Mutadi, memaparkan hasil survei terbaru mereka pada Rabu kemarin, 4 Januari 2022. Hasil survei menyatakan terdapat kolerasi antara tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi dengan elektabilitas 3 calon presiden yang diperkirakan maju pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dalam pemaparannya, Burhanuddin menyatakan kolerasi paling positif terlihat pada elektabilitas Ganjar Pranowo. Menurut dia, elektabilitas politikus PDIP itu meningkat seiring dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Survei tersebut juga menunjukkan kolerasi negatif antara elektabilitas Anies Baswedan dengan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi. Menurut survei itu, elektabilitas Anies cenderung menurun ketika kepuasan terhadap Jokowi naik. Misalnya, pada November 2022, kepuasan terhadap kinerja Jokowi hanya sebesar 66,2%, turun dari bulan sebelumnya yakni 70,1%. Sementara Anies pada November 2022, elektabilitasnya sebesar 32,2%, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 26,3%. Prabowo ikut dapat imbas kenaikan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi. Adapun hasil survei menunjukkan belakangan ini kepuasan terhadap kinerja Jokowi juga mempengaruhi elektabilitas Prabowo Subianto. Burhanuddin menjelaskan, sebelumnya elektabilitas Prabowo tidak berkolerasi dengan kepuasan terhadap kinerja Jokowi. Namun, kata dia, pola ini berubah pada November dan Desember. Saat kepuasan terhadap kinerja Jokowi menurun, elektabilitas Prabowo ikut turun. Survei Indikator Politik Indonesia itu digelar pada 1-6 Desember 2022. Mereka melakukan wawancara tatap muka dengan 1.220 responden yang terpilih dengan metode multistik random sampling. Margin of error survei kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Anies Baswedan merupakan calon presiden yang akan diusung oleh koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Meskipun demikian, hingga hari ini baru Nasdem yang mendeklarasikan secara resmi dukungan merek terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kala Nasdem meradang usai PDIP minta Jokowi evaluasi 2 menterinya. Suhu politik di awal tahun 2023 kembali memanas setelah isu reshuffle Kabinet Joko Widodo, Ma'ruf Amin kembali merembus. Kali ini, dua partai yaitu PDIP dan Nasdem saling bersinggungan menghadapi isu reshuffle. Awalnya PDIP meminta Presiden Jokowi mengevaluasi 2 menteri kabinet yang berasal dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Salah satu alasannya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke Cina, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Respon partai pun disampaikan melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Ali. Pada Kompas.com, Ali awalnya menanggapi dengan santai bahwa reshuffle sejatinya adalah kewenangan atau hak prerogatif Presiden. Dari situ, Ali melihat bahwa tidak boleh ada seorang atau pihak manapun, termasuk partai politik, mencampuri ranah Presiden terkait reshuffle. PDIP tidak etis. Kemudian, Ali mengatakan tidak elok apabila ada pihak yang mencampuri urusan Presiden terkait reshuffle. Oleh karena itu, menurutnya, langkah atau upaya mencampuri urusan Presiden tersebut tidak elok dilakukan. Ali mengatakan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya perihal rencana reshuffle kepada Jokowi sebagai pemegang hak penuh tersebut. Presiden juga dinilai memiliki kemandirian terkait reshuffle. Ambil kursi Menteri Nasdem. Tensi Ahmad Ali semakin meradang untuk menanggapi permintaan PDIP mengevaluasi 2 menteri tersebut. Ali mengatakan, PDIP bisa jadi hendak mengambil kursi Menteri Nasdem sehingga menyatakan hal tersebut kepada media. Padahal, katanya, jika demikian PDIP tak perlu mengungkapkannya kepada publik. Ali berkelakar seharusnya PDIP tinggal berbicara kepada Presiden Jokowi. Untuk itu, anggota Komisi 3 DPR ini meminta tidak ada satupun pihak yang kembali berupaya mengadu domba Nasdem dan Presiden Jokowi. Ali mengatakan hubungan Nasdem dan Jokowi baik-baik saja dan tidak ada suatu hal luar biasa berkonotasi negatif. Masih di pemerintahan, lebih lanjut, terkait sindiran PDIP tersebut, Nasdem memastikan bahwa sikap partai hari ini tetap bersama pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ali mengungkapkan sikap tersebut merupakan komitmen Nasdem mengawal pemerintahan Jokowi sampai tuntas pada 2024. Oleh karenanya, menurut Ali, Nasdem tak perlu bertemu dengan PDIP maupun Presiden untuk menyelesaikan isu reshuffle. Ia menegaskan bahwa posisi Nasdem dan PDIP hari ini sama besar andil yang mendukung pemerintahan. Ali mengatakan, Nasdem bukan penumpang gelap yang bergabung ke pemerintahan di tengah jalan.